Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Azrul Surya Permadi. Ini saya mempresentasikan dari saya yaitu tata kelola bencana banjir. Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, definisi bencana adalah sebagai berikut. Bencana adalah pariwisata atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan faktor non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan psikologis. Definisi tersebut menyebutkan bahwa bencana disebabkan adalah faktor alam, non-alam, dan manusia. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 juga mendefinisikan mengenai bencana alam, bencana non-alam, dan bencana sosial. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, dan banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. Bencana non-alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non-alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat. Pengertian banjir. Banjir adalah peristiwa atau keadaan di mana terendamnya suatu daerah atau daratan karena adanya air yang meningkat atau bisa disebut peristiwa atau kejadian alami di mana bidang tanah atau area yang biasanya merupakan lahan kering tiba-tiba terendam air karena volume air meningkat. Berikut adalah jenis-jenis banjir. Yang pertama adalah banjir air, banjir ciluncang, banjir rob, banjir bandang, banjir lahar, dan banjir lumpur. Peran stakeholder dalam manajemen bencana banjir. Dalam hal ini dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, BNPB, dan lembaga swasta dan intelektual yang diatur dalam peraturan pemerintah. Yang pertama itu adalah pemerintah pusat. Penyelenggaraan mitigasi bencana banjir seluruhnya dilaksanakan oleh pemerintah. Pemerintah bertanggung jawab penuh dalam penyelesaian masalah bencana, khususnya pada hal mitigasi bencana banjir. Peran pemerintah pusat tersebar di berbagai kementerian serta lembaga non-kementerian. Masing-masing mempunyai fungsi dan peran dalam hal mitigasi bencana banjir. Peran serta semua lembaga pemerintahan dalam mitigasi bencana banjir menyebar di hampir seluruh instansi atau institusi, baik kementerian maupun lembaga non-kementerian. Yang kedua, pemerintahan daerah. Selain pemerintahan pusat, pemerintahan daerah mempunyai peran dalam hal mitigasi bencana banjir. Namun tugas yang dilakukan searah dengan pemerintahan pusat, perbedaan penanganan mitigasi bencana banjir antara pemerintahan pusat dan daerah ialah pada tata letak wilayah. Pemerintahan pusat melaksanakan mitigasi secara menyeluruh di wilayahnya, sedangkan pemerintah daerah pada daerah otonomnya sendiri. Fungsi dan peran pemerintah daerah sangat jelas dalam mitigasi bencana banjir. Pemerintahan daerah menyusun rencana penanggulangan bencana meliputi mitigasi, kegiatan pra-bencana, dan pasca bencana. Kegiatan yang dilakukan oleh pemerintahan daerah berkoordinasi pada semua instansi terkait yang mempunyai fungsi dalam mitigasi bencana banjir. Selanjutnya, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Pada dasarnya, BNPB mempunyai kedudukan yang sama dalam penanggulangan mitigasi bencana banjir. BPBD sendiri merupakan bentukan dari BNPB yang di mana lembaga ini memiliki kewenangan yang besar dalam penanggulangan bencana yang bertanggung jawab langsung pada Presiden. Namun Badan Nasional Penanggulangan Banjir atau BNPB dan Penanggulangan Bencana Daerah atau BNPD mempunyai tugas fungsi yang langsung, yaitu kewenangan penanganan mitigasi bencana banjir. Secara khusus, BNPB dan BNPD menjadi pusat koordinasi seluruh instansi atau institusi yang terkait dalam mitigasi bencana banjir. Penanggulangan bencana baik tingkat daerah maupun pusat. Terlebih dahulu koordinasi dengan BNPB dan BPD. Yang keempat adalah lembaga swasta atau internasional.
Selain pemerintahan pusat, pemerintah daerah, dan BNPB, penanggulangan bencana, khususnya mitigasi bencana banjir, dilakukan oleh lembaga swasta dan internasional. Peran lembaga swasta dan internasional dalam mitigasi bencana banjir antara lain membantu pengumpulan bantuan untuk disalurkan kepada korban banjir dan proses rehabilitasi dan rekonstruksi daerah terkena bencana, dan membantu penyediaan data berdasarkan penelitian dilakukan secara independen oleh lembaga yang bersangkutan. Apabila dari fungsi ini, tugas dan peran masing-masing stakeholder dalam penanganan mitigasi bencana banjir, baik pemerintah pusat, daerah, BNPB, dan lembaga swasta dan internasional memiliki fungsi, tugas, dan peran yang berbeda-beda. Namun dapat dilihat dari uraian yang telah dipaparkan sebelumnya, bahwa BNPB dan BPD merupakan instansi atau lembaga yang tugasnya dan fungsinya secara keseluruhan bergerak pada penanggulangan bencana, khususnya dalam mitigasi bencana banjir. Dan selanjutnya adalah pola adaptasi stakeholder terhadap banjir. Pemetaan masalah ini dapat dilaksanakan oleh stakeholder seperti halnya pemerintahan daerah dan beberapa pihak untuk menyiapkan rencana jangka panjang terhadap lingkungan tersebut agar mengurangi bencana banjir. Yang pertama adalah melaksanakan evaluasi hujan yang dilaksanakan dengan pihak BMKG. Yang kedua, mengurangi dampak banjir yang dilaksanakan dengan masyarakat melalui evakuasi dampak banjir. Menyediakan peralatan yang dibutuhkan untuk menangani dampak banjir, menyediakan kebutuhan dasar masyarakat apabila terjadi bencana banjir. Selanjutnya, hubungan antara stakeholder dalam peningkatan kapasitas terhadap banjir. UNESCO mengatakan bahwa banyak strategi pengurangan risiko bencana dimulai dengan diidentifikasi masalah dan umumnya pemeriksaan persepsi masyarakat tentang opsi yang diusulkan untuk mengurangi risiko. Jika masalah sempit, program fokus pada merelokasi masyarakat jauh dari kawasan rawan bencana banjir. Yang kedua, masyarakat lebih memilih untuk menangani risiko secara in situ, yang memungkinkan mereka untuk tetap berada di tempat tinggalnya. Strategi ini biasanya dapat didukung oleh peningkatan layanan infrastruktur tertentu sebagai bagian dari urban upgrading, terutama terkait dengan penetapan kepemilikan lahan yang aman di daerah informal yang seringkali berstatus ilegal. Catatan seperti itu melegitimasi penggunaan lahan informal melalui penciptaan hak milik atau Buliani dan Konrus 2002. Jika tidak ada upaya mitigasi yang jelas, upaya untuk menangani masalah hak asasi manusia sebenarnya dapat meningkatkan keterpaparan risiko jangka panjang. Karena kepemilikan formal pun tidak selalu menjamin keamanan dan lingkungan kebijakan yang mendukung penggusuran pemukiman kembali. Ketiga adalah pada beberapa bulan terakhir tahun 2013 hingga awal 2014, ini rentetan bencana merudung Indonesia. Kita menyaksikan berbagai kota hampir di seluruh provinsi mengalami bencana banjir. Bencana banjir disebabkan oleh menumpuknya sampah dan pencemaran limbah industri di sungai-sungai serta pemanfaatan daerah aliran sungai atau DAS. Sebagai lokasi pemukiman warga, jika di negara-negara maju, sungai merupakan tempat rekreasi dan penyempurnaan tata kota. Sayangnya di Indonesia sebagian besar fungsinya sebagai tempat pembuangan. Pemerintah daerah telah mengupayakan dana cukup besar untuk program revitalisasi sungai dan kanal-kanal pencegah banjir. Selain itu, terdapat wacana untuk menambah luas area tempat pembuangan akhir atau TPA. Karena pertumbuhan jumlah sampah di perkotaan tidak sebanding dengan kapasitas penampungannya. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Dalam mitigasi bencana banjir merupakan tanggung jawab seluruh pihak, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan BNPB, serta lembaga swasta dan internasional. Namun pada tugasnya, fungsi dan peran dalam evaluasi bencana banjir bagi besar dilakukan BNPB dan atau BPD. Hasil analisis menyimpulkan risiko banjir di DKI Jakarta telah didukung oleh 29 kebijakan dan rencana dengan tujuan strategi, program yang jelas untuk mengurangi risiko bencana. Namun ada kekurangan pendekatan yang jelas tentang prosedur dan mekanisme kolaborasi dalam proses pengambilan keputusan dan implementasi rencana. Penelitian ini juga menyarankan bahwa pembentuk forum kolaboratif yang mencakup sebagai tingkat kewenangan dan melibatkan tidak hanya instansi pemerintahan, tetapi juga LSM dan tokoh masyarakat,
akan membantu dalam memastikan keberlangsungan interaksi tersebut, mengintegrasikan kerangka kerja kolaboratif dalam pengambilan keputusan, dapat mendukung peningkatan ketangguhan masyarakat. Bentuk kolaboratif dari manajemen resiko bencana membutuhkan komitmen yang kuat dan berkelanjutan dari pemerintah, termasuk penyediaan dana dan bantuan untuk meningkatkan kapasitas pemangku kepentingan untuk terlibat dalam pengambilan keputusan dan implementasi terencana. Hal ini terutama penting ketika menghadapi masyarakat yang terpinggirkan dalam merencanakan pengurangan risiko bencana. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.